Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema seseorang yang tidak bisa tenang karena memikirkan kamu pada akhirnya datang dan memberikan komitmennya padamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu King of Cups, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Nine of Swords, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Nine of Wands. Saat ini sepertinya dia sedang berada dalam kekhawatiran. Ada perasaan cemas yang dia rasakan beberapa waktu terakhir dan sepertinya ini berkaitan dengan kamu. Sampai-sampai dia dibuat tidak bisa tidur dengan tenang karena memikirkan kamu. Ini juga bisa menjadi pertanda bahwa dia sedang sangat merindukanmu saat ini. Dia sedang merindukan setiap interaksi yang pernah dia lakukan dengan kamu di masa lalu. Mungkin kamu dan seseorang ini sudah lama tidak bertemu ataupun berkomunikasi satu sama lain. Kalian sudah lama berada dalam tahap diam-diaman dan tidak saling bertegur sapa untuk sekedar menanyakan kabar masing-masing. Jangankan menanyakan kabar, bersinggungan pun sudah tidak kalian lakukan, walau mungkin itu dalam kondisi yang mengharuskan sekalipun. Kalian sama-sama lebih memilih untuk melibatkan orang lain untuk menyampaikan apa yang sekiranya diperlukan dalam proyek yang kebetulan harus digarap berdua. Intinya, dari yang aku lihat di sini kalian sama-sama menghindari interaksi satu sama lain. Sebenarnya, kamu hanya mengikuti cara bermainnya saja. Tadinya, kamu hanya bersikap biasa selayaknya tidak terjadi apapun di antara kalian, dan kamu juga masih mau untuk mengkomunikasikan lebih dulu jika ada hal-hal di dalam pekerjaanmu yang membutuhkan bantuannya. Tapi karena dia selalu bersikap seperti itu kepada kamu, jadinya kamu memilih untuk melakukan cara yang sama dengan yang dia lakukan kepada kamu. Dia bersikap secara terang-terangan menolak untuk berinteraksi secara langsung dengan kamu pun melakukan hal yang sama. Kamu juga secara terang-terangan menunjukkan ketidakinginanmu untuk berinteraksi bersama dengannya. Bahkan beberapa kali kamu dengan tegasnya mengatakan tidak ingin terlibat dalam hal apapun dengan dirinya, dan hal itu semakin membuatnya salah tingkah. Hal itu semakin membuatnya merasa khawatir dan takut secara bersamaan karena telah melakukan hal yang seharusnya tidak dia lakukan kepada kamu. Dan sepertinya kalau dari yang aku lihat di sini, dia mulai menyadari bahwa dirinya dan sikapnya kepada kamu benar-benar sangat kekanak-kanakan. Tapi sebenarnya yang dia lakukan juga terpaksa. Sebenarnya dia tidak ingin melakukan hal tersebut, tapi karena tuntutan dari teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitarnya membuat dia mau tidak mau bersikap seperti itu kepada kamu. Dia juga tidak berpikir bahwa kamu akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan kepadamu. Mungkin dia di sini berpikir kalau kamu akan menanyakan tentang alasan dia melakukan hal itu kepadamu dan memohon-mohon kepadanya untuk tidak bersikap seperti itu. Tapi siapa sangka jika kamu malah melakukan hal yang sama seperti cara dia memperlakukanmu, dan akhirnya berujung pada rasa penyesalan. Dia menyesal karena telah berperilaku seperti itu kepada kamu. Sampai-sampai penyesalannya yang teramat besar dan dalam kepadamu ini membawa dia pada mimpi-mimpi buruk setiap malamnya. Rasa bersalahnya menghantui dirinya setiap saat, bahkan di sela-sela aktivitasnya. Dan kini ketika melihatmu semakin menjauh darinya, semakin menambah kekecewaannya pada dirinya sendiri karena merasa telah gagal memperlakukan kamu dengan benar. Dia depresi banget aku lihat di sini karena hal ini. Apalagi mungkin di sini kamu juga jadi jarang update sesuatu di sosial mediamu sejak hal ini terjadi. Atau kalaupun masih update, mungkin kamu menyembunyikan postingan kamu darinya. Atau malah bahkan kamu sudah di dalam tahap memblokir aksesnya untuk mengetahui informasi tentang kamu di sosial mediamu. Apapun itu, namun yang jelas itu cukup membuat dia menjadi sering menebak-nebak apa yang sedang kamu lakukan pada hari ini di setiap harinya. Dia juga sering bertanya-tanya sendiri apakah saat ini kamu sudah memiliki seseorang yang lain ataukah belum. Dia benar-benar sangat terobsesi pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah dia ketahui jawabannya, yang berputar-putar di kepalanya. Sebenarnya bisa saja dia secara langsung mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikirannya tersebut kepada kamu, namun gengsinya menutupi semuanya.
Gengsinya menahan dirinya untuk menangani stres yang dia rasakan karena memikirkan kamu itu dengan cara yang cepat dan sehat. Dan malah lebih memilih untuk menyiksa dirinya sendiri dengan cara menjerat dirinya pada penyesalan dan pertanyaan-pertanyaan yang menumpuk di kepalanya. Dia membiarkan dirinya tetap terjaga karena kekhawatirannya tersebut. Tapi di sini kamu tidak perlu khawatir, karena nanti ketika dia sudah merasa sampai di titik puncak kesabarannya menahan langkahnya untuk tidak menuju kamu, dia akan datang kepadamu juga pada akhirnya nanti. Dia akan kembali lagi ke dalam kehidupanmu dan meminta maaf serta memberikanmu penjelasan atas sikapnya selama ini kepadamu setelah dia selesai memproses emosi berlebih yang menumpuk karena ego dan gengsinya. Dia akan melakukan sesuatu ke depannya, aku lihat di sini. Setidaknya untuk meredakan emosional yang berkecamuk dan meluap-luap yang ada di dalam dirinya saat ini. Dia akan membicarakan semuanya dengan jujur secara langsung kepada kamu. Jika seseorang yang terbaca energinya di readingan kali ini belum memberikan komitmen apapun, kartu ini menjadi pertanda bahwa dia akan memberikan komitmennya itu kepada kamu. Dia akan memberikan hal-hal serius yang selama ini selalu dia tahan dan berusaha untuk tidak dia berikan kepada kamu. Intinya, kalau dari yang aku lihat di sini, rasa penyesalannya ini akan membuat dia menjadi pribadi yang baru yang akan memperlakukan kamu dengan cara yang benar ketika dia datang nanti. Dia akan menunjukkan loyalitasnya sebagai seseorang yang mencintaimu yang selalu bisa kamu andalkan kapanpun kamu membutuhkannya. Ini juga bisa mengartikan bahwa dia akan memenuhi semua janji-janji yang selama ini dia janjikan kepada kamu. Dia akan memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang pasangan kepada kamu ketika kalian kembali bersama nanti. Sekalipun akan ada banyak orang yang akan menekan dirinya untuk menjauh dari kamu, dia akan tetap berada di tempatnya bersama dengan kamu. Dia akan mengabaikan setiap nasihat atau kritikan dan bahkan kecaman yang mendatangi hubungan kalian berdua ke depannya. Dan akan tetap memaksakan dirinya melintasi garis finish atau garis komitmen tertinggi dengan membawa hubungan cinta di antara kalian. Dia akan mengambil dan menghadapi apapun yang menjadi risikonya untuk bisa bersama kamu. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan bulan, catur, mahkota, kristal, kapal, laut, ikan, kuda, bunga mawar, dan gunung. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna putih, biru, hijau, coklat, hitam, abu-abu, merah, kuning, dan orange. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio naga, kerbau, kuda, kelinci, tikus, babi, anjing, dan kambing. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf gajah, Sierra, Alpha, Echo, Win-Win, Queen, Yanti, Teko, Ikan, Kilo, Mama, Bromo, Charlie, Zebra, Udang, Fanta, Delta, dan Papa. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Sagittarius, Gemini, Cancer, Capricorn, Taurus, Aquarius, Pisces, Scorpio, Aries, dan Virgo. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini.
Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.